Dalam keheningan yang melampaui segala kefanaan, dia melihat tetapi bukan dengan mata, bukan dengan akal, melainkan dengan cahaya darinya. Dunia yang selama ini ia kenal perlahan akan sirna. Batas-batas yang selama ini membelenggu luruh begitu saja. Tidak ada bentuk, tidak ada rupa, hanya kebesaran tanpa tepi yang mengisi setiap sudut kesadaran. Kalam ilahi tidak terdengar dengan suara, tidak terbaca dengan aksara, namun terasa meresap ke dalam jiwa yang telah berserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura yang dirahmati Allah, jika video ini lewat di berandamu, berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar, sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan sebagai umatnya semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan rangkaian nasihat bijak dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang kami kutip dari kitab Sirrul Asrar, Haji Batin ketika hati berjumpa ilahi. Sahabatku, pernahkah kamu membayangkan di tengah hiruk pikuk kehidupan ini ada sebuah perjalanan yang sanggup mampu mengubah seluruh arah hidupmu, mengangkatmu dari dunia yang fana ke alam keabadian yang hakiki? Melaksanakan ibadah haji, perjalanan sakral yang tidak hanya mengunjungi Ka'bah di Mekkah Al-Mukarramah, melainkan juga mensucikan jiwa, membersihkan hati, dan menuntun insan menuju cinta yang murni kepada Allah. Ibadah haji menurut syariat mengajarkan kita untuk meninggalkan segala belenggu dunia. Langkah pertama adalah mengenakan pakaian ihram, dua helai kain yang tak berjahit yang melambangkan pelepasan diri dari segala ikatan duniawi. Dengan ihram, seseorang seolah-olah melepaskan identitas duniawinya, menyatakan bahwa yang tersisa hanyalah keinginan untuk mendekat kepada Allah. Kemudian dengan wudhu yang suci, ia memasuki Mekkah dalam keadaan bersih, siap untuk melaksanakan setiap tuntunan dengan hati yang tulus. Setelah tiba di Mekkah, perjalanan dimulai dengan tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali sebagai tanda penyerahan diri sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Setiap putaran mengajarkan bahwa kehidupan itu berputar pada satu poros, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, dengan lari-lari kecil dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali, seseorang belajar untuk meniti perjalanan yang penuh liku, menolak kemewahan dunia yang menggoda, dan berserah pada rahmat ilahi. Di Padang Arafah, di bawah terik matahari yang menyinari langit, hamba menghabiskan waktu dengan penuh keikhlasan, menengadah kepada Allah sambil memohon ampunan dan rahmatnya. Suasana di sana adalah momen yang sangat sakral, di mana setiap jiwa disucikan dan diresapi dengan kehadirannya. Malam pun tiba di Muzdalifah, tempat di mana setiap hamba merasakan kedekatan dengannya, seolah-olah waktu terhenti sejenak untuk membiarkan hati menyatu dengan Tuhannya. Kemudian di Mina, pelaksanaan kurban menjadi lambang sebuah pengorbanan, pengabdian yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan meminum air Zam-Zam yang suci adalah tanda bahwa setiap kebutuhan duniawi telah digantikan oleh anugerah ilahi. Di antara semua ritual ini, sholat 2 rakaat yang dilakukan di dekat tempat Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri mengingatkan kita bahwa sejarah dan keabadian bersatu dalam satu titik, menghubungkan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Sungguh sahabat, ibadah haji bukan sekedar serangkaian ritual, melainkan perjalanan ruhani yang mengajarkan betapa pentingnya penyerahan total kepada Allah.
Semua aktivitas keduniaan yang selama ini kita kejar akan terasa ringan, bahkan hilang ketika hati telah berfokus pada akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 196, "Sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah." Setelah menyelesaikan rangkaian tuntunan ibadah haji, banyak hubungan duniawi yang sempat ditegur dan dihindari kembali. Sebagai tanda selesainya ibadah haji, kemudian seseorang melakukan tawaf terakhir sebelum kembali pada kehidupan sehari-hari, menandakan bahwa segala aktivitas duniawi telah disingkirkan untuk sementara, agar jiwa tetap terikat pada keabadian. Ganjaran bagi mereka yang menjalankan ibadah haji dengan penuh keikhlasan dinyatakan Allah dalam surat Al-Imran ayat 97. Dan barang siapa masuk ke dalamnya, amanlah ia, dan karena Allah wajib atas manusia pergi ke rumah itu bagi yang berkuasa ke sana. Orang yang sempurna ibadah hajinya mendapatkan jaminan keselamatan dari azab neraka, sebuah balasan yang tak ternilai bagi setiap pengorbanan. Namun sahabat, perjalanan haji, terutama haji kerohanian, menuntut persiapan yang luar biasa. Langkah pertama adalah mencari seorang juru pandu, seorang pembimbing ruhani yang bijaksana dan dicintai, yang akan menuntun setiap langkah menuju pada keabadian. Guru inilah yang akan membekali hamba dengan segala keperluan untuk mengerjakan haji kerohanian, mempersiapkan hati agar layak menerima cahaya dari Allah. Selanjutnya, seseorang harus menyiapkan hatinya dengan mengucapkan kalimat tauhid, La ilaha illallah, dengan penuh penghayatan. Setiap kali kalimat itu terucap, hati menjadi lebih jernih dan suci. Perlahan-lahan membuka ruang untuk menyambut cahaya ilahi. Dengan demikian, hatinya menjadi saksi atas keindahan dan keagungan Sang Pencipta, mengungkapkan rahasia yang tersembunyi di balik tabir dunia yang fana ini. Tidak hanya itu, dengan menyebut nama-nama Allah yang indah, seseorang diharapkan dapat menyalakan cahaya keindahan dan kemuliaannya di dalam hatinya. Sebagaimana perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam surat Al-Hajj ayat 26, agar rumahnya dibersihkan bagi orang-orang yang tawaf, yang berdiri, yang ruku, dan yang sujud. Begitulah keutamaan menjaga kesucian hati agar menyaksikan Ka'bah yang merupakan lambang rahasia kebenaran. Dengan segala upaya itu, hamba yang menjalani ibadah haji tidak hanya membersihkan dirinya secara lahir, tetapi juga mengangkat jiwanya ke alam yang hak. Ia memasuki dimensi di mana semua perbuatan baik dan buruk menjadi satu, dan ia pun terbungkus dalam kasih sayang Allah yang abadi. Dalam perjalanan menuju keabadian, ada jejak-jejak suci yang mesti dilalui oleh seorang musafir hakikat. Ia bukan sekedar perjalanan fisik, bukan pula sekedar ritual yang tampak oleh mata, melainkan perjalanan batin yang menuntut kehampaan diri, penyucian jiwa, dan keberserahan yang total kepada Sang Khalik. Haji batin bukan hanya tentang menapakkan kaki di tanah suci, melainkan juga menapakkan hati di atas jalan menujunya. Sahabat, setelah segala persiapan dilakukan, seorang musafir batin menyelubungi dirinya dengan ruh yang suci, melepaskan segala keterikatan duniawi, hingga yang tersisa hanyalah dirinya yang hakiki. Ia mulai melakukan tawaf bukan di sekitar Ka'bah yang zahir, tetapi di Ka'bah hatinya sendiri. Ia mengelilinginya dalam pusaran kesadaran, mengucapkan dalam hatinya nama yang paling agung, Allah, nama yang khusus baginya, yang menggema di segenap relung keberadaannya. Perjalanan ini bukanlah garis lurus, melainkan bulatan tak berujung, karena hakikatnya akhirat adalah permulaan, dan permulaan adalah kembali ke asal. Kemudian ia melangkah ke padang Arafah hatinya, tempat sujud yang paling dalam, tempat merendahkan diri dan merayu kepadanya dengan segenap rindu yang tak terperi. Disinilah ia diharapkan dapat menyibak tabir rahasia kalimat suci, La ilaha illallah.
menyaksikan dengan mata hati bahwa tiada yang benar-benar ada selain Dia. Dalam kesunyian batinnya ia mengucapkan nama ketiga, Hu, menyadari bahwa ia tidak pernah sendiri karena Allah telah berfirman, Dia beserta kamu walau di mana kamu berada. Surah Al-Hadid ayat 4. Setelah itu dengan langkah gemetar penuh kerinduan ia menyebut nama keempat, Haq, nama bagi cahaya zat Allah yang menerangi hatinya dengan sinar ma'rifat. Kemudian ia menyebut nama kelima, Hayyun, nama bagi kehidupan ilahi. Dari mana segala kehidupan sementara ini berasal? Ia menyatukan dua nama suci itu dengan nama keenam, Qayyum, yang wujud sendiri, yang darinya segala yang ada mendapatkan keberadaannya. Inilah Muzdalifah hatinya, tempat ia berserah sepenuhnya, tempat cahaya ilahi menelusup ke dalam jiwanya yang telah dibersihkan dari segala yang selainnya. Perjalanan berlanjut ke Mina, tempat rahasia suci, tempat hakikat menemukan intipatinya. Disinilah ia mengucapkan nama ketujuh, Qahhar, yang maha meliputi, maha keras. Dengan menyebut nama ini ia mengorbankan dirinya, melepaskan segala kepentingan duniawi, menghancurkan tabir keingkaran yang masih tersisa dalam dirinya. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengorbankan putranya dengan penuh kepatuhan, ia pun mengorbankan egonya, membiarkan dirinya hanyut dalam kehendaknya. Mengenai hijab yang memisahkan makhluk dengan penciptanya, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, iman dan kufur wujud pada tempat di sebalik arasy Allah. Keduanya adalah hijab yang memisahkan Tuhan daripada pemandangan hamba-hambanya. Satu adalah hitam dan satu lagi adalah putih. Kemudian kepada ruh yang telah suci dicukurkan segala sisa-sisa kebendaan, dilepaskan segala atribut keduniawian. Dengan hati yang telah sepenuhnya terbuka, ia membaca nama ilahi yang kedelapan, Wahhab, sang pemberi yang mengaruniakan tanpa batas dan tanpa syarat. Dengan nama inilah ia memasuki wilayah zat yang paling suci, tempat di mana tiada lagi hijab yang menghalanginya. Ia lalu menyebut nama kesembilan, Fattah, sang pembuka yang membuka segala yang tertutup, yang membukakan pintu-pintu rahasia bagi mereka yang mencarinya dengan tulus. Dengan nama ini ia memasuki daerah penyerahan diri yang mutlak, mengasingkan diri dari segala yang fana, mendekat kepadanya dalam keakraban yang paling dalam. Akhirnya dalam lautan cahaya yang tiada tepi, ia menyebut nama ke-10, Wahid, yang Maha Esa, yang tiada tara, tiada sesuatu pun yang menyamainya. Di sini ia mulai menyaksikan sifat Allah yang agung, Samad, sumber dari segala sesuatu, tempat bergantung segala yang ada di dunia ini. Ia menyaksikan pemandangan yang tiada rupa, tiada bentuk, tak menyerupai sesuatu pun, namun mengisi setiap sudut keberadaannya. Dalam diamnya, dalam fana dirinya, ia menemukan hakikat sejati. Ia menemukan bahwa seluruh perjalanan ini bukanlah perjalanan menjauh, melainkan perjalanan untuk kembali. Kembali kepada yang Maha Abadi, kembali kepada yang Maha Esa, kembali kepada cintanya yang tak berujung. Di bawah langit yang membentang luas, di tengah riuh rendah doa dan harapan, seorang hamba mengitari rumahnya dalam lingkaran suci. 7 putaran yang bukan sekedar langkah biasa, melainkan perjalanan hati menuju cahaya hakiki. Dalam setiap gerakannya, dalam setiap hembusan nafasnya, ia mengucapkan nama-nama Allah hingga sampailah ia pada nama ke-11, Ahad, yang Esa. Dan ketika kerinduan mencapai puncaknya, ia pun meneguk minuman keakraban dari tangannya. Dan Tuhan mereka membuat mereka meminum minuman asli. Surah Al-Insan ayat 21. Minuman ini bukan sekedar pelepas dahaga sahabatku, melainkan peminumannya adalah pembukaan tabir, pembebasan jiwa dari segala keterikatan. Cawan yang menampungnya adalah namanya yang ke-12, Somad, sumber segala sesuatu, tempat di mana segala harapan bertumpah dan segala permintaan bermuara. Dengan tegukan ini,
hamba tersebut bukan lagi sekedar seorang musafir di tanah suci, melainkan seorang yang telah menemukan hakikat dirinya dalam kehadiran ilahi. Lalu sahabat, dalam keheningan yang melampaui segala kefanaan, dia melihat, tetapi bukan dengan mata, bukan dengan akal, melainkan dengan cahaya darinya. Dunia yang selama ini ia kenal perlahan sirna, batas-batas yang selama ini membelenggu dirinya luruh begitu saja. Tak ada bentuk, tak ada rupa, hanya kebesaran tanpa tepi yang mengisi setiap sudut kesadaran. Kalam ilahi tidak terdengar dengan suara, tidak terbaca dengan aksara, namun terasa meresap ke dalam jiwa yang telah berserah kepadanya. Kecuali orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan amal saleh, maka mereka itu Allah akan tukarkan kejahatan-kejahatan mereka kepada kebaikan-kebaikan. Surah Al-Furqan ayat 70. Sahabat, pada titik ini, orang yang melaksanakan haji itu tidak lagi menjadi dirinya sendiri. Ia telah lebur dalam kebesarannya, bebas dari belenggu dunia, bebas dari ketakutan dan duka. Ia telah mencapai puncak perjalanannya, di mana hanya kedekatan dengan Allah yang tersisa. Ketahuilah, sesungguhnya pembantu-pembantu Allah tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak akan mereka berduka cita. Surah Yunus ayat 62. Kemudian tibalah saatnya ia melakukan tawaf perpisahan. Namun ini bukanlah perpisahan dalam arti sesungguhnya, karena hatinya telah menemukan tempat pulangnya. Ia melangkah dengan penuh kesadaran, mengucapkan semua nama-nama ilahi, membiarkan setiap getaran menyatu dalam poros kehidupannya. Ia bukan lagi seorang musafir yang tersesat mencari arah, melainkan seorang yang telah tiba di rumahnya sendiri, yakni di dalam dekapan kasih ilahi. Ia kembali ke rumahnya, ke tanah tempat ia pertama kali dijadikan, ke bentuk yang paling sempurna dan indah yang Allah ciptakan. Namun sahabat, ia tidak kembali sebagai dirinya yang dulu. Ia telah disucikan, telah ditinggikan, telah diberkahi dengan rahmat yang tak terukur. Nama terakhir yang ia sebutkan adalah Somad, yakni sumber dari segala sumber, perbendaharaan yang tak pernah habis, tempat semua makhluk bersandar. Namun setelah semua ini tidak ada lagi kata yang bisa menggambarkan hakikat perjalanan ini. Lidah tak mampu mengungkap, akal tak sanggup memahami, karena ada ilmu yang tetap tersembunyi, menjadi rahasia ilahi yang hanya dapat dijangkau oleh mereka yang dipilihnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada ilmu yang tinggal tetap seumpama hasanah yang tertanam. Tiada siapa yang boleh mengetahuinya dan tiada siapa boleh mendapatkannya, melainkan mereka yang menerima ilmu ilahi. Ilmu ini bukan untuk diperdebatkan, bukan untuk dibanggakan, melainkan untuk direnungkan. Karena manusia biasa hanya mampu mengumpulkan apa yang tampak di permukaan, sementara mereka yang arif menggali hingga ke dasar. Kebijaksanaan mereka adalah rahasia yang terpelihara, hanya bisa disaksikan oleh mereka yang telah melewati batas diri dan fana dalam cahayanya. Sedang mereka tidak meliputi sedikit pun daripada ilmunya, kecuali apa yang dikehendakinya. Pengetahuannya meliputi langit-langit dan bumi, dan memelihara keduanya tidaklah berat baginya. Surah Al-Baqarah ayat 255. Mereka yang diberi rahmat ini adalah para nabi, para wali, para hamba yang dengan segenap jiwa dan raga menyerahkan diri dalam kehadirannya. Mereka yang hidupnya adalah pengabdian, yang setiap helaan nafasnya adalah zikir, yang setiap langkahnya adalah perjalanan menuju cahaya. Ia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Surah Toha ayat 7. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia, kepunyaannya nama-nama yang sangat baik. Surah Toha ayat 8. Dan hanya Allah yang maha mengetahui. Namun sahabat, perjalanan ini bukanlah sebuah akhir. Sebab setiap langkah yang telah diambil hanya akan membawa seseorang kepada perjalanan baru. Setiap pencarian yang telah berakhir akan melahirkan pencarian yang lainnya. Karena hakikat keabadian bukanlah tentang berhenti, melainkan terus berjalan,
terus mencari, terus mendekat kepadanya tanpa batas, tanpa henti. Seperti lautan yang tak bertepi, seperti cahaya yang tak pernah padam, seperti rindu yang tidak pernah usai. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sahabat sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami. Dan jangan lupa terus dukung channel ini dalam berdakwah dengan cara subscribe, share, dan menyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.